Menyapa Anda kembali di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Matius pasal yang ke-15. Ada satu perikop yang menarik yang saya ingin bagikan kepada Anda, yaitu perikop yang terakhir. Yesus memberi makan 4.000 orang. Kenapa ini menarik? Karena seolah cerita ini punya keterkaitan dengan pasal sebelumnya. Kalau Anda membaca di pasal yang ke-14, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kali ini selang satu pasal, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ceritanya sangat mirip, yang mana ribuan orang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, dan mereka belum makan. Maka hati Yesus tergerak dengan belas kasihan, dan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka bisa memberi makan kepada orang banyak itu. Kalau kita kembali kepada kisah yang pertama, Yesus memberikan makan 5.000 orang, murid-muridnya protes, murid-muridnya bingung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, karena bagaimana bisa mendapatkan roti sebanyak ini untuk mereka. Maka di pasal berikutnya, yaitu di pasal yang ke-15, cerita ini terulang. Harusnya menurut saya logikanya seperti ini. Kalau murid-murid sudah punya pengalaman, orang banyaknya sama, ribuan orang, kesulitannya sama, dan Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah mereka, mestinya ketika peristiwa yang sama ini terulang, bahkan belum lama peristiwa itu terjadi, harusnya murid-murid sudah punya keyakinan bahwa dia atau mereka bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh gurunya. Karena situasinya mirip, masalahnya mirip, semuanya serba mirip. Bahkan sekarang jumlah orang yang datang lebih sedikit, yaitu 4.000 orang. Harusnya mereka percaya juga Yesus akan melakukan mujizat bagi mereka. Tetapi kita lihat di sini, kita baca ayat yang ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus tidak pernah berubah kasihnya, perhatiannya kepada orang banyak yang mengikutinya. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Bukankah beberapa waktu sebelumnya mereka sudah melihat mujizat Tuhan dinyatakan juga di tempat yang sunyi, di hari yang sudah malam? Yesus melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Kini mereka dihadapkan masalah yang sama. Mereka masih tanya kepada Yesus, di mana kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak ini? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu yang mengambil ke-7 roti itu, ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kita seringkali seperti murid-murid ini. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami mujizat, kita mengalami pertolongan Tuhan. Maka hari ini ketika dihadapkan masalah yang sama, tantangan yang sama, kadang-kala iman kita kembali goyah, kadang-kala kita takut. Padahal kemarin saja Tuhan tolong, kemarin saja Tuhan nyatakan mujizat. Masalahnya kita meragukan, apakah mujizat yang sama bisa terjadi hari ini bagi kita. Masalahnya seringkali pikiran kita tergoda untuk berkata, jangan-jangan yang kemarin itu kebetulan saja, jangan-jangan yang kemarin itu sedang hoki saja, sedang beruntung saja. Kali ini saya tidak tahu apakah pengalaman yang sama bisa terulang. Jangan sampai kita seperti murid-murid. Mestinya pengalaman masa lalu, perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu jadi bekal yang kuat hari ini untuk kita melangkah dengan pasti, karena kita tahu dulu Tuhan tolong,
hari ini Tuhan pasti bisa tolong. Sampai kapanpun Tuhan pasti bisa tolong. Karena Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus saja di dalam perikop ini secara tersirat tidak pernah berubah. Melihat orang banyak mengikuti dia, hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Maka di pasal ini juga orang banyak kembali mengikuti dia, hati Yesus tergerak dengan belas kasihan. Yesus tidak pernah berubah, tidak hanya kasihnya, tapi kuasa dan mujizatnya. Dulu mujizatnya besar, hari ini mujizat yang besar masih bisa terjadi. Dan di waktu yang akan datang, mujizat yang besar, bahkan yang lebih besar, bisa terjadi. Karena itu saudaraku, saya mengajak Anda semuanya, jangan sampai pengalaman masa lalu menjadi sia-sia. Jangan sampai pengalaman iman bersama dengan Tuhan di masa lalu hilang begitu saja. Itu harusnya jadi modal yang kuat buat kita, untuk kita melangkah di waktu sekarang dan di waktu yang akan datang. Karena iman kita mestinya harusnya lebih kuat dibandingkan dengan hari-hari yang kemarin. Karena kita sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan berkati.